Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan membahas pendidikan agama Islam tentang senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya menuntut ilmu, Allah Ta'ala menurunkan ayat pertama kali adalah surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ini pada ayat pertama adalah Iqra, bacalah. Ini memberikan indikasi kita untuk belajar. Bahkan dalam banyak sumber hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Salah satunya adalah hadis riwayat Ibnu Abdil Bar yang berbunyi Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib tiap muslim dan muslimah. Tentunya kewajiban ini terklasifikasi menjadi dua bagian. Pertama adalah fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Fardu kifayah dalam menuntut ilmu ini adalah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki oleh golongan non-muslim seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Sementara fardu ain adalah ilmu yang harus atau tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara ibadah, dan seterusnya. Apa sih keuntungan orang yang menuntut ilmu? Pertama, orang yang menuntut ilmu Allah Ta'ala akan tinggikan derajatnya sebagaimana tertera dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat sebagaimana dalam hadis riwayat Ad-Dailami. Ketiga, ilmu merupakan sedekah yang paling utama. Bahkan ketika ilmu semakin disedekahkan, maka semakin bertambah pengetahuan kita. Yang keempat, lebih utama daripada orang ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah tapi tidak memiliki keilmuan, itu sia-sia. Pernah sebuah cerita, ada iblis yang sedang memasuk ke masjid, tapi dia masih berdiam diri di pintu masjid. Seketika itu ada Rasulullah dan Rasulullah bertanya, "Ya iblis, kenapa engkau tidak masuk masjid?" Terus iblis bercerita bahwa dirinya hendak mengganggu orang yang sedang sholat, tapi di sisi lain ada orang yang sedang tidur. Terus Rasulullah bertanya, "Ya iblis, kenapa engkau takut pada orang yang sedang tidur padahal dia kondisi lupa, sementara engkau sebenarnya tidak takut mengganggu orang yang sedang sholat?" Terus iblis menjawab, "Ya Rasul, orang yang beribadah itu adalah orang bodoh, sementara orang yang tidur adalah orang yang berilmu. Jika saya ganggu orang yang sedang sholat itu, terus orang yang berilmu bangun, maka dia akan memperbaiki sholat orang yang tidak bisa itu." Cerita ini dikutip dari kitab Zurratun Nasihin.
Selanjutnya, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, dikutip dalam hadis Ibnu Majah. Dan masih banyak lagi keutamaan orang menuntut ilmu. Ada satu dalil yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Dalam surat At-Taubah ayat 122 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat, sebagai sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam dapat ditinggikan. Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agama serta mengamalkan dengan baik, kemudian menyampaikannya pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Demikian pada kesempatan ini yang dapat bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.